kasih Engkau berikan kepada kami pada doa puasa season kedua ini. Tetap kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami dan supaya kami layak beribadah melayani Tuhan. Dan tetap kami mohon urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada dalam negeri, luar negeri, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Sungguh kami merasakan jamahan tangan-Mu, mujizat-mujizat terjadi di tengah kami. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih kami semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Baik peralatan, kendaraan-kendaraan semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Berpuji nama Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 234. Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjang, janganlah diombang-ambingkan. Iman percayaku, berliku-liku kehidupanmu, berliku-liku kehidupan ini. Jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi, bila ku ingin datang padamu. Pandang ke awan-awan, sejenak tanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu. Jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjang, janganlah diombang-ambingkan. Iman percaya. Sekali lagi. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit
dosa janganlah diombang-ambingkan. Tuhan percayaku. Kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan. Nyanyian tambahan nomor 22. Bersama kita bangkit berdiri. Satu sobatku yang sedang tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia. Aku tadinya tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya bukan tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, bersama kita bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita sambung pujian kita 19 nyanyian tambahan. Nomor 19 nyanyian tambahan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan diriku tanpa kurang. Awan gelap pun menghadang, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kur walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dari atas kembali, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kur walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kor walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi dari Pasalo nomor 68. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang beraya membukakan semua rahasia firman. Kur Kau telah meneruskan dengan darah-Mu untuk
penebus hidupku. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Bersama kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkau anak domba yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Engkau telah menjadikan hidup kami ini. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Jadikan hidup kami menjadi imam kami. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menebuskan. Kita mengatakan Kau telah menebuskan dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus. Aku menyembah. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kehidupan kami, maka kami diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja Tuhan. Kehidupan yang bisa beribadah melayani Tuhan, kehidupan yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Namun kami menyadari banyak ketidaklayakan, banyak ketidakmampuan kami. Ibadah pelayanan belum memuaskan Tuhan, belum menyenangkan Tuhan, masih jauh dari harapan Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada siang ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami, firman yang mampu memperbaiki takdisan kami, firman yang mampu menyucikan, mengubahkan kami, supaya ibadah pelayanan berkenan kepadamu sampai kami sempurna seperti Engkau dan layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bukakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Berikan roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita lanjut kitab Keluaran 29. Kitab Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal 29 kita membaca
Keluaran 29 kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya. Suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi jabatan imam adalah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Sama dengan tidak ada pensiun. Tidak ada pensiun. Kekal untuk selama-lamanya. Jabatan imam untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada pensiun. Satu-satunya pekerjaan yang tidak ada pensiun. Itu. Dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan mengerti. Kalau di dunia ini tidak ngerti. Pokoknya usia sekian pensiun. Tak peduli. Wah, anakku masih kecil. Gajiku kurang, tak peduli. Pensiun. Sudah. Tapi kalau Tuhan ngerti. Kalau memang sudah selesai tugasnya, dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Selesai. Sudah. Berarti kalau sebelum dipanggil Tuhan, dia masih bertugas. Amin. Amin. Lempinel, perhatikan. Masih bertugas. Tuhan Maha tahu. Jadi kalau sudah dianggap selesai, ya panggil, dipanggil pulang. Harun panggil, ayo naik gunung. Lepas jubahmu, kasih, sudah selesai. Sudah. Begitu gampang kok. Kita sendiri yang mereka-reka, oh saya sudah tua, oh saya sudah. Melawan Tuhan itu. Melawan Tuhan. Itu hanya alasan. Hanya alasan. Padahal dia melawan Tuhan. Nah, Tuhan tahu. Saya sudah terbukti ya yang paling dekat, paling saya teladani ya itulah gembala-gembala saya, Om Indiono, Om Pong, Om Totes juga terakhir sampai ke sana. Ya saya baru tahu dari situ, sangat tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu. Jadi kalau dianggap sudah cukup, ya udah dipanggil aja. Dipanggil aja. Selesai. Lain kalau orang sakit ya. Saya tidak tahu maksud Tuhan dengan beliaunya, saya tidak tahu. Tiba-tiba sakit pada mulutnya, umpama tidak bisa khotbah ya, saya tidak tahu. So, itu urusan Tuhan dengan beliaunya. Tapi yang saya tahu, kalau Tuhan anggap selesai, tidak pakai pensiun, langsung diangkat. Amin. Nah, tapi kalau masih diberi hidup, bisa ngomong, bisa melayani, berarti belum selesai tugasnya. Belum selesai. Masih harus sampai selama-lamanya. Di dunia loh ya. Sebab bukan, biarpun sudah diangkat Om Pong, Om Yu, diangkat dari dunia ini, masih melayani terus nanti selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Lah bayangkan kalau di dunia sudah tidak mau, bagaimana kira-kira nanti selama-lamanya? Coba Bapak Ibu berpikir. Di dunia aja yang tinggal berapa tahun? Umpama usia berapa, tinggal berapa tahun. Tidak mau sudah, stop saya. Bagaimana kalau di surga selama-lamanya? Masa mau? Coba berpikir. Masa mau? Di sini sudah umpama sudah ya tidak ada yang 100 tahun toh. Saya sebut 100. Tidak ada ya sampai 100 tahun kan sudah dipanggil Tuhan. 100 tahun, aduh capek sudah. Tinggal 2 tahun, malas aku berhenti. Nanti kalau di surga selama-lamanya, wah nomor 1 usul, Tuhan saya mau keluar aja, tidak kuat. Nah, hati-hati. Hati-hati, sungguh-sungguh. Ayat ini dibaca, sungguh-sungguh. Hati-hati. Sekali lagi, kecuali yang tidak bisa ngomong. Kalau gembala tidak bisa ngomong, sakit apanya, ya itu urusannya lah dengan Tuhan. Kita tidak boleh campur tangan ya. Tidak boleh kualat, tidak boleh ini. Wah jangan, bahaya. Tidak boleh bersorak-sorai, nah itu jangan. Biarlah urusannya dia dengan Tuhan. Tapi yang kita tahu, kalau Tuhan anggap selesai, diangkat.
Kalau Tuhan anggap belum selesai, diperpanjang umur kita. Amin. Diperpanjang. Itu saja. Titik. Tidak ada pensi. Ya, jangan melawan kehendak Tuhan. Dengan 1001 macam alasan apapun. 1001 macam alasan apapun. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Kemudian di bawahnya, di bawahnya itu terjemahan lama. Ayat yang ke-9, coba terjemahan lama. Ada kekurangan ayat yang tidak ditulis di terjemahan baru. Maka hendaklah kau ikatkan pinggang mereka itu, yaitu Harun dan anak-anaknya, dekat dengan ikat pinggang itu, dan ikatkanlah kopiah itu di atas kepalanya, supaya padanya imamat itu suatu hukum yang kekal. Itu bagus sekali. Ketetapan yang kekal, suatu hukum. Kalau dilanggar berdosa. Betul ya? Suatu hukum dilanggar dipenjara. Di Indonesia kan begitu. Tidak boleh mencuri, hukum. Mencuri dipenjara. Ini juga hukum Allah ini kekal. Kalau tidak mau dihukum nanti. Melawan hukum Allah dihukum. Hukum kekal juga. Hati-hati loh. Yang sudah dipanggil Lempinel, ayo sungguh-sungguh. Kita sudah terjun, ayo sungguh-sungguh sampai kekal selamanya. Tidak ada pensiun, sampai kekal selamanya. Kalau melanggar hukum yang kekal, dihukum yang kekal. Dihukum yang kekal. Mengerti? Nah, sekarang yang kurang ini. Selama-lamanya, hukum yang kekal. Nah, ini yang kurang. Dan hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Dan hendaklah kau penuhi, dan hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anak. Ini yang tidak ada terjemahan baru. Saya bertemu dengan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Satu waktu ada pertemuan di Batu itu, tahun 95 atau 96. 97. Sudah ikut. Oh ya, 97 kira-kira. Jadi saya usul di tengah banyak hamba Tuhan, saya usul, Pak, coba ditinjau beberapa ayat itu, 1 Korintus 3, ya, 1 Korintus 6 ayat itu ya, yang apa itu, memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, padahal itu di terjemahan lama, dan rohmu, yang kedua-duanya adalah milik Tuhan. Lalu ini Pak, Keluaran 29 ayat 9, tidak ada itu, penuhilah tangan Harun, kau penuhilah. Oh begitu ya. Itu yang dari LAI baru tahu juga. Nah, ini namanya pengajaran baca ayat. Jadi tahu. Ya, orang kalau cuma sepintas lalu belajar tidak tahu juga. Oh iya nanti saya usulkan. Ya, tapi sampai hari ini tidak ada perubahan ya. Cetakan keberapapun sama tetap itu. Tidak ada perubahan ya. Nah, itu kurang di situ. Nah, ini yang penting. Hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Hendaklah kau penuhi tangan Harun, ditulis ya. Hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Artinya apa? Ya, jadi pelayan Tuhan tidak boleh melayani dengan tangan kosong. Nah itu, hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Artinya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak boleh melayani Tuhan dengan tangan kosong. Sebab Tuhan sudah memberkati kita. Diberkati dulu baru dipakai oleh Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberkati kita. Hendaklah kau penuhi tangan Harun dan tangan anak-anaknya. Artinya pelayan Tuhan tidak boleh melayani dengan tangan kosong. Sebab Tuhan sudah memberkati kita. Tidak boleh melayani dengan tangan kosong. Bahaya kalau tangan kosong. Kenapa? Kalau tangan kosong. Nah, Bartimius melayani tapi minta-minta sana sini. Nah, ini melayani minta-minta sana sini. Ya, itu nanti minta-minta sana sini. Kalau kosong tinggal ngemis seperti Bartimius. Bawa firman tapi ngemis. Dan lain sebagainya. Harus, tidak boleh tangan kosong. Nah, salah satu bapak
Pardede almarhum tertarik pada pengajaran ini lewat Bapak Pendeta Indiono karena tidak minta apa-apa, malah memberi. Baru kali ini aku tahu hamba Tuhan. Biasanya maaf, ini ceritanya beliau. Sedia laci 10.000. Kalau hamba Tuhan ya inilah ya, mau cerita apa ya, ujung-ujungnya ya srek ya sudah sana pulang. Itu cerita beliau. Tapi setelah Bapak Pendeta Indiono datang ke sana, tidak meminta, malah memberi, kasih dasi, kasih ini sama beliau. Bingung. Kok ada ini pendeta? Bingung. Ongkos bayar sendiri loh. Kok ada? Nah itu bingung. Nah inilah. Ini karena sesuai tabisan. Selama-lamanya sesuai tabisan. Tidak boleh tangan kosong. Karena kita sudah diberkati, menjadi berkat. Bisa? Nah itulah. Kami semua. Baik Lempinel saya, baik jemaat melayani. Bukan untuk meminta-minta. Salah kalau datang gereja supaya diberkati. Salah. Sudah diberkati kita melayani. Amin. Sudah diberkati oleh Tuhan. Tangan sudah diisi oleh Tuhan. Nah, kalau tangan kosong akibatnya juga jemaat cuma minta-minta. Berharap pada sesama. Bukan demikian. Tapi sudah dipenuhi oleh Tuhan. Nah ini luar biasa. Takbisan itu jangan salah. Memalukan. Tapi kalau benar memuliakan Tuhan. Amin. Nah ini Keluaran 29 harus dipelajari. Ya, Lempinel perhatikan. Semoga kita mengerti. Kegunaan tangan yang sudah dipenuhi oleh Tuhan. Diberkati Tuhan. Apa gunanya tangan yang sudah dipenuhi, diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi dua ini ya. Lempinel perhatikan ya. Selama-lamanya. Perhatikan. Tidak ada 1001 alasan. Tidak ada. Saudara, tidak ada 1001 macam alasan, tidak ada. Nah, ini saudara. Yang kedua, itulah tangan sudah dipenuhi oleh Tuhan. Bukan sombong, Tuhan yang memenuhi. Tangan sudah dipenuhi supaya bukan untuk minta-minta, supaya bukan untuk mencari berkat melayani salah. Kalau saudara masuk Lempinel, supaya nanti saya diberkati kalau jadi hamba Tuhan kok bisa dapat mobil, wah salah besar. Nanti kalau saudara diizinkan tidak makan, wah lari nanti. Tidak kuat nanti. Bukan itu. Saya melayani Tuhan ya untuk melayani Tuhan. Amin. Menjadi berkat. Bagi semua orang. Menjadi berkat. Bukan mencari berkat. Sekarang kegunaan. Tangan yang sudah dipenuhi. Satu. Apa dulu? Ayo apa dulu? Sudah diberkati apa dulu? Mengembalikan perpuluhan. Dan persembahan khusus milik Tuhan. Itu nomor satu. Jangan jadi pencuri. Kalau melayani Tuhan jadi pencuri, aduh bagaimana jemaat nanti? Mencuri semua. Sudah nomor satu mengembalikan milik Tuhan perpuluhan dan persembahan khusus. Ya, oleh sebab itu di dalam sidang jemaat mau melayani Tuhan, ya saya mencontoh Om Yu juga dan Om Pok pakai formulir. Salah satunya bersediakah mengembalikan perpuluhan. Bersediakah setia mengembalikan perpuluhan. Kalau tidak boleh melayani. Pencuri tidak boleh melayani. Saya juga termasuk saya mengisi. Bersedia mengisi perpuluhan. Dengan setia. Kalau tidak boleh khotbah, tidak boleh jadi gembala. Pencuri kok jadi gembala. Bagaimana nasib domba-domba? Sedangkan musuhnya domba-domba adalah pencuri pembunuh. Betul ya? Digembalakan supaya bebas dari pencuri dan pembunuh. Lalu gembalanya pencuri. Wah makan apa itu? Pagar makan tanaman. Kita lari-lari, jemaat lari, ada pencuri setan, pembunuh. Lari ke penggembalaan supaya di penggembalaan aman. Penggembalanya pencuri. Waduh. Kasihan. Keluar dari mulut buaya sampai ke mulut singa. Sama saja. Lebih nemen, bahasa Jawa nemen. Lebih parah lagi. Kalau yang di luar setan kejar-kejar. Kalau di dalam ketinggal hap. Nah kamu datang hap. Tinggal datang. Lo sungguh. Saya nomor satu. Saya nomor satu. Ya, sungguh-sungguh. Bukan iuran. Tapi perpuluhan yang benar. Sungguh-sungguh. Nanti ya. Nah, saudara tahu nanti. Kalau jadi pengurus organisasi kan tahu.
Ya, mana yang iuran, mana yang perpuluhan, termasuk diri saya sendiri. Ya, sekarang sudah tidak tahu, bukan pengurus. Dulu tahu. Ya, nah itu, Ompong bilang sesuatu pada saya dulu, saya ketawa. Karena bukan pengurus, nggak tahu. Setelah jadi pengurus, oh benar Ompong. Kamu nempelengi orang. Ya. Nah, betul itu. Ya, nah, tahu, kita tahu. Nah, inilah suatu ya. Makanya jangan lihat luarnya, hebat, dahsyat, padahal pencuri. Perpuluhan aja tidak berani. Jangan lihat luarnya. Jangan lihat luar. Ya, sungguh-sungguh lihat Tuhan. Jangan lihat orang, lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Terkecoh kita. Terkecoh. Yang dikira, wah luar biasa dahsyat. Ya, perpuluhan aja tidak berani. Apalagi seluruh hidupnya bagaimana. Bagaimana? Gak mungkin. Gak mungkin. Sekali lagi, jangan lihat orang. Kecewa berat. Lihat Tuhan. Amin. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Nah, jadi nomor 1, apa tangan diberkati? Kembalikanlah milik Tuhan. Nomor 1. Nomor 2. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang kedua, ya, mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini garis bawahi, berkenan kepada Tuhan, bukan kepada sesama. Wah, menurut orang ini benar, tapi menurut Tuhan tidak benar, jangan. Menurut orang tidak benar itu, wah terlalu itu, tidak ada kasih itu, tidak ini. Tapi menurut Tuhan benar, itu yang berkenan. Amin. Jangan terkecoh, itu yang berkenan. Biar orang lain menentang kok begitu. Tapi kalau menurut Firman, silakan, itu yang berkenan. Bisa? Bisa? Nah, itu yang berkenan. Ya, mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Ingat loh. Tidak semua persembahan berkenan. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Coba mulai Kejadian, sebut. Siapa? Kain dan Habel. Berapa persen? Berapa persen? 50%. Kain ditolak, Habel diterima. 50%. Betul? Nah, kemudian lagi. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 10 gadis. Berapa persen? 50%. 2 orang di tempat tidur. 1 diangkat, 1 ketinggalan. Berapa persen? 50%. 50 yang berkenan. 50 yang tidak berkenan sudah gugur. Belum lagi 1/3 bintang di langit digugurkan. Belum lagi yang digugurkan. Sudah berkenan, digugurkan 1/3. Loh, tinggal berapa? Matematika. Cepat. 50% setengah, 3/6. Nah, 1/3 2/6. 3/6 tambah 2/6, 5/6. Habis. Tinggal 1/6 yang bertahan. Loh, enggak main-main. Sob. Jangan bilang, enggak ada kasih. Jangan. Ini sungguh-sungguh serius. Ini persoalan serius. Mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 50% berkenan dan tidak berkenan. Setelah itu digugurkan masih 1/3. Tinggal 1/6 yang betul-betul berkenan, yang betul-betul bertahan sampai akhir. Amin. Sampai akhir. Tinggal 1/6. Coba kalau gereja ini berapa isinya? Tinggal 1/6. Kalau keluarga kita tinggal 1/6 berapa? Lalu jangan main-main. Saling mendoakan sungguh-sungguh. Hari-hari. Jangan malah saling melemahkan. Tuhan baik. Tuhan baik. Satu dunia 8 orang yang selamat. Tuhan baik? Baik. Satu negara, satu kota, Lot, tinggal 3 yang selamat. Tuhan baik? Baik. Baik. Jangan dikira Tuhan baik lalu yang berdosa tidak apa-apa. Bukan itu. Tuhan baik itu beri panjang sabar. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang menanggung semua. Tinggal kita mau, tidak mau. Kalau tidak mau, oke. Tidak mau kebaikan Tuhan ya. Tidak mau ya keluar. Tidak apa-apa. Ya harus binasa. Jangan dikira baik kalau dosa tidak apa-apa. Sikit-sikit dosa. Wow, tidak ada.
baik itu dia tanggung semuanya. Kalau kau mau, kalau kau tidak mau silakan. Semoga kita mati. Saya ngeri baca ini. 50% berkenan, tidak berkenan. Dikurangi lagi yang gugur seperti. Jadi tinggal 1/6. 1/6 yang betul-betul berkenan dan tidak gugur. Bertahan sampai selama-lamanya. Sampai garis akhir, sampai selamanya. Loh berapa banyak sekarang coba lihat. Penginjil-penginjil. Saya kecil, oh si Anu dipakai betul. Wah dipakai luar biasa. Tidak ada sekarang, belum mati tapi tidak ada. Kemana? Gugur. Gugur. Sudah gugur. Sudah gugur, banyak yang gugur. Gembala-gembala, wow dipakai, tahu-tahu tidak ada sudah. Gugur. Banyak yang gugur. Berkenan tapi gugur. Ada yang tidak berkenan. Ada yang berkenan tapi gugur. Nah, yang dipilih berkenan dan tidak gugur. Itu 1/6 kalau menurut hitungan. 1/6. Nah semoga kita mati. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Maliaki 3, 1-3. Maliaki 3, 1-3. Ya, ini gunanya berpuasa. Salah satu gunanya bertahan. Ya, berkenan dan bertahan. Nah itu sudah bisa jadi judul. Bisa jadi tema KKR. Berkenan dan bertahan. Nah, itu sudah tema itu. Sudah tema itu. Ya, semoga kita mengerti. Kalau dulu tema kami di Amerika Serikat grow and glow. Bertumbuh dan bersinar. Nah, bertumbuh dan bersinar. Nah, nanti ini ya doakan. Apa tadi? Berkenan dan bertahan. Nah, ini nah, kasih bahasa Inggris yang bagus ya. Ya. Kalau dulu apa? 2G, 2G, ya. Betul enggak? 2G. Betul. Jangan salah. Jadi grow and glow. Nah, bertumbuh dan bersinar. Jadi waktu saya ke Amerika diutus itu temanya 2G. Nah, grow and glow. Nah, nanti berkenan dan bertahan. Apa itu bahasa Inggrisnya? Nanti anak saya yang terjemahkan. Ya, ya baik. Tuhan memberkati. Maliaki 3 ayat 1-3. Ayo. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 2. Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya. Dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Sebab ia seperti api tukang permuri logam dan seperti sabun tukang penatu. Supaya apa? Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, imam. Lewi itu imam. Menyucikan seperti emas, seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang berkenan kepada yang benar kepada Tuhan. Berkenan kepada. Jadi bagaimana syarat supaya bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan? Kesucian itu aja. So, ya, syarat untuk bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan harus mengalami penyucian oleh api firman pengajaran yang benar. Api firman pengajaran benar dan apinya nyala api siksaan, percikan dan harus sengsara. Harus. Nggak bisa jadi hamba Tuhan mau enak-enak. Wah santai sudah. Ya, Bapak Pendeta Pong bercerita membangun gereja di satunya itu setelah Manado satunya Bitung. Nah, dia pikir ini sudah 50 lebih. Sudah seperti usia saya sekarang 53 kira-kira ya. 52, 53. Sudah 2 gereja santai sudah. Apa? Angkat ongkang kaki, angkat kaki. La. Tinggal Manado, Bitung, santai sudah. Ya, di hari tua santai. Tiba-tiba dikirim ke Medan, tiba-tiba dikirim ke Surabaya. Nah, enggak bisa begitu. Ya, jadi harus siap selalu kita. Ya, tidak bisa enak-enakan jadi hamba Tuhan. Harus selalu menghadapi nyala api siksaan. Harus selalu. Percikan darah. Selalu memikul salib. Nggak bisa. Saya juga sekarang ini. Kalau Surabaya Malang saya bilang sudah lebih dari cukup. Saya satu aja dulu di Gending sudah cukup kok. Dikasih di Malang lebih dari cukup.
Tambah Surabaya sudah sangat, ditambah Lempinel, sudah enak, sudah sangat. Ya tahu-tahu Tuhan buka jalan di Medan, di Jakarta, saya enggak tahu ya, pokoknya layani dulu aja. Terserah Tuhan. Yang penting ayo kita disucikan oleh pengajaran dan nyala api siksaan. Sengsara daging harus, salib harus kalau mau berkenan. Kalau yang pilih enak-enak enggak bisa berkenan. Enggak bisa berkenan. Jaga itu kita disucikan harus mengalami penyucian oleh api firman pengajaran benar dan oleh nyala api siksaan percikan darah. Apa yang disucikan? Perak. Nah, kita mengalami penyucian perak. Ya, perak itu penebusan. Membuang segala sesuatu yang tidak benar. Perak. Membuang itu penebusan perak. Membuang segala sesuatu yang tidak benar, yang bersifat dosa, buang. Kata-kata, perbuatan, mata pencaharian, jemaat, nikah yang tidak benar, apa pelayanan tidak benar, buang harus. Itu perak. Penyucian perak. Membuang segala sesuatu yang tidak benar. Pengerja, perhatikan tuh, yang tidak benar buang. Akui. Ya. Membuangnya bagaimana, Akui dulu. Diampuni, jangan berbuat lagi dosa itu. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Itu penyucian perak. Perkataan-perkataan yang tidak benar, buang semua. Akui dulu. Cabut dulu. Jangan berbuat lagi. Jangan katakan lagi. Buang jauh-jauh. Semuanya. Semuanya. Apa saja. Pergaulan yang tidak benar, buang. Semuanya. Pergaulan tidak benar termasuk lewat itu HP, alat-alat elektronik dan lain-lain yang tidak benar, buang semua, buang. Itu satu. Sampai saya tegakan, ya kalau Lempinel memang tidak boleh HP. Kalau pengerja itu kan mestinya sudah boleh, ya. Tapi saya tegakan supaya jadi. Ya, tidak tahu yang diberi kepercayaannya terserah, saya terserah aja. Saya sifatnya kemurahan saja untuk menolong, ya. Untuk menolong. Soalnya banyak tidak benar, masa goreng-goreng sambil HP, tidak benar sudah pelayanannya. Orang tidak tahu tapi Tuhan geleng-geleng dari atas. Ini bagaimana orang ini? Ya, goreng-goreng. Ya, tentu gorengannya kurang sedap sudah. Karena perhatiannya dua. Tentu kurang sedap. Coba kalau dia sungguh-sungguh melayani. Itu kan melayani goreng. Kalau orang makan, siapa yang goreng? Enak loh. Kan berkenan kepada Tuhan. Nah, kita tidak mikir. Seringkali cuci piring ya sembarang. Nah, padahal di sana kuman-kumannya belum. Orang sakit. Tidak berkenan. Manusia aja marah-marah. Siapa cuci piring tadi? Apalagi Tuhan bagaimana? Sungguh-sungguh itu berkenan. Yang tidak benar buang. Yang tidak benar. Ngepel gereja coba. Kalau bangku bersih semua orang duduk. Nah, saya kalau naik di atas regu apa? Regu mana ini? Selalu. Regu mana ini? Selalu. Kenapa jelek. Nah, itu. Kenapa bagus ini. Nah, dipuji. Ya. Nah begitu. Manusia aja tidak berkenan apalagi Tuhan. Wah sudah geleng-geleng terus. Nah kita juga semua menyanyi, main musik, semua. Harus penyucian perak. Yang tidak berkenan, yang tidak benar buang. Supaya berkenan. Bukan yang tidak pinter dibuang. Kalau tidak pinter dibuang, termasuk saya dibuang. Kalau tidak pinter dibuang, termasuk saya dibuang juga. Tidak pinter ngomong aku bahasa Inggris, tidak tahu bahasa ini. Ya dibuang juga, bukan. Yang tidak benar dibuang. Amin. Yang tidak benar. Semoga kita. Terus lagi penyucian emas. Nah, emas ini tabiat. Tabiat. Tadi yang di luar, perkataan, perbuatan yang tidak benar buang. Sekarang tabiat. Emas itu tabiat. Tabiat yang taat dengar-dengaran pada Tuhan. Yang tidak taat dibuang. Tabiat yang taat dengar-dengaran. Sampai daging tak bersuara. Kayunya tak kelihatan kalau ada emas. Kayunya tak kelihatan. Sampai daging tak bersuara. Jangan melawan sedikit pun. Sampai daging tak bersuara. Semoga kita mengerti. Nah ini saudara. Semoga kita mengerti. Kemarin dalam kesaksian yang tadi itu soal kehamilan. Nah, salah satunya juga disinggung. Ya, orang ini memang. Bapak ini suku terkenal orangnya. Bagus kedudukannya. Di gereja juga terkenal di mana-mana. Terkenal.
Tapi begitu mau melayani di WR Supratman sampai dia betul-betul ampun. Waduh, aku di gereja lain ini ditarik-tarik ya. Di sini kok. Loh, kalau bagi saya enggak peduli siapapun harus memenuhi syarat. Amin? Enggak peduli. Padahal sekeluarga banyak sekali. So, ya, baru masuk kan, wow, senang sekali. Ada berapa itu, hampir 10 lebih. Kan senang kita, tapi untuk melayani tunggu dulu. Dengar firman dulu. Enggak sembarang. Sampai beliau ambil pelayanan ngepel WC. So, ya, sampai ambil pelayanan itu. Tapi begitu ngisi formulir terbentur lagi. Harus izin mau ibadah. Wah, untunglah dia tunduk. Kemarin baru bersaksi. Untung dia tidak melawan, tidak gosip. Ya sudahlah. Kalau dia gosip dan lewat, dia hatinya sudah tidak di dalam. Sudah di luar. Mungkin orangnya masih di dalam tapi hatinya di luar. Atau orangnya juga di luar. Nah, semua ada maksudnya supaya berkenan. Semua supaya berkenan. Amin, semua bukan peraturan-peraturan, tidak sesuai. Bersekutu pergaulannya harus benar juga. Pergaulan ibadah pelayanan harus benar supaya berkenan. Kalau coba anak bapak ibu bergaul sembarang, boleh? Tidak apa-apa, sana bergaul dengan pelacur, dengan ini boleh, yang salah-salah boleh silakan. Tidak boleh. Juga pelayan Tuhan tidak boleh juga. Amin. Nah, kalau sama-sama benar, silakan. Kalau tidak benar, jangan. Begitu anak kita juga, kalau anaknya benar tahu. Oh iya, om saya ajak anaknya. Oh, iya, silakan. Coba tidak benar. Oh ini katanya narkoba. Silakan. Wah, matilah kita. Sama rohani juga, saya ini bapak rohani. Sama juga. Kalau benar, oh silakan. Dulu zaman ompong tiap Jumat saya ajak. Bible study semua. Ayo siapa yang mau? Ajak. Tidak ada yang ikut. Sekarang repot. Cari-cari. Nah, inilah seringkali demikian kita. Nah, cari yang tidak benar. Itu seringkali. Ayo ditahan juga. Tabiat yang tidak dengar-dengaran harus disingkirkan. Baca firman. Ini ada di firman. Tidak bergaul dengan salah. Ajaran salah. Hidup yang salah. Tidak boleh. Jangan bergaul. Orang cabul. Orang ini. Jangan bergaul. Juga orang yang mengajarkan ajaran lain. Jangan bergaul. Ada itu. Ada di firman. Betul? Ada? Lembinan? Ada? Nah, ada di firman. Jadi hati-hati juga. Tabiat taat dengar-dengaran. Baca Alkitab ya. Baca firman. Jangan lebih dulu ngomel ini. Baca firman. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Kemudian mentahirkan. Istilah mentahirkan itu kusta. Penyucian kusta. Mentahirkan itu kusta. Ya, kusta itu kenajisan. Kusta itu artinya kenajisan. Ya, kenajisan dalam hal berpakaian. Jangan najis. Dalam hal perbuatan. Dalam hal perkataan. Dalam hal angan-angan pikiran. Sucikan semua dari kusta. Ya, cara berpakaian, berpenampilan. Jangan menimbulkan suatu yang najis. Ya. Kemudian perbuatan, perkataan, angan, pikiran. Ayo mohon dalam doa puasa ini tolong Tuhan. Supaya yang suci yang kita pikirkan. Saya juga semua kita. Ya. Kemudian kusta itu juga kebenaran diri sendiri. Putih tapi kusta. Nah, putih tapi kusta. Kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Ya, ini menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Gak bisa berkenan tuh. Mestinya dosa diakui, ditinggalkan. Nah itu berkenan. Ini menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Ya, menyalahkan pengajaran yang benar. Menutupi dosa dengan cara memutarbalikkan ayat-ayat firman. Diputar balik artinya. Diputar balik ayat-ayat firman. Ya. Nah, itu Om Totes selalu ajarkan. Lebih baik janda-janda lebih baik kawin lagi daripada hangus oleh api. Nah, itu dipakai. Nah, janda. Padahal atasnya itu janda itu adalah janda yang ditinggal mati suaminya. Tapi dipelintir saja. Oh, itu ada ayatnya. Ada ayatnya. Ada lagi suatu pelayan Tuhan hendaklah tinggal
dalam keadaan seperti waktu dipanggil. Nah, ada ya, itu ya. Loh, lalu dinasihati, loh kamu suaminya sudah 2. Jadi kamu kembali dulu, perbaiki. Loh, saya ini dipanggil dalam keadaan begini. Ya sudah begini. Wah, bagaimana? Ini memutar balik ayat. Ngerti itu ya? Nah, ini untuk membenarkan diri, putar balik ayat. Padahal maksudnya keadaan dipanggil itu ya, ya keadaan waktu dipanggil ya dalam keadaan jasmaninya apa. Jangan berusaha yang aneh-aneh begitu. Ya sudah, sederhana ya sederhana. Jangan berusaha yang aneh-aneh itu. Ini suami 2 tidak boleh lo itu kawin cerai. Oh, saya dipanggil dalam keadaan demikian. Nah, begitu. Seringkali begitu. Putar balik ayat. Jangan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian syarat supaya bisa mempersembahkan persembahan berkenan, 1 penyucian ya. Kedua harus bernilai rohani. Ini bukan jasmani, bernilai rohani. Bernilai rohani. Harus bernilai, artinya dalam urapan Roh Kudus, bernilai rohani. Dalam urapan Roh Kudus, bernilai rohani. Dalam urapan Roh Kudus. Ya, umpama kita berkorban, sama orang dunia juga sosial ada, tapi kita bukan sosial, bernilai rohani dalam urapan Roh Kudus. Berkorban kepada Tuhan untuk ibadah, bukan untuk sosial. Kalau sosial bisa, wah ini apalagi dekat pemilu, nah, banyak korban-korban. Tapi ada maksudnya, coblos gambar nomor berapa, nah kan begitu. Ada pamrihnya, itu dunia. Memberi supaya terkenal. Perusahaan mana? Oh, perusahaan itu. Didukung perusahaan itu. Begitu. Kalau dunia nilai jasmani, nilai ekonomi, nilai ini berkorban. Tapi kalau dalam Tuhan berkorban untuk ibadah. Nilai yang rohani dalam urapan Roh Kudus tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Dan seterusnya. Seterusnya. Apapun juga. Menyanyi. Nah, kalau di dunia, wah sudah begitu. Di dalam Tuhan, dalam urapan Roh Kudus, tertib, teratur. Bukan urakan, urapan. Itu berkenan kepada Tuhan. Begitu. Sukacita, tapi lain dengan dunia. Bukan urakan, urapan. Nah, begitu. Nilai rohani. Jangan duniawi. Ya, nilai rohani yaitu selalu dalam urapan Roh Kudus. Menyampaikan firman dalam urapan Roh, bukan wah seperti berkampanye, bukan. Dalam urapan, semua berkenan kepada Tuhan. Kalau di luar urapan, berkenan kepada manusia, senang. Manusia, wah senang, kaum muda, wah senang. Tapi tidak berkenan sama Tuhan. Tidak ada nilai rohani. Harus bernilai rohani. Bisa? Ya itulah. Harus penyucian oleh firman, juga oleh percikan darah, perak, emas, kusta harus disucikan supaya berkenan. Kedua, harus ya dalam nilai rohani, dalam urapan Roh Kudus, semua. Dalam urapan tertib, teratur dan lain sebagainya. Ya, sopan, tertib, teratur, semua pelayanan di situ. Ya, semoga kita. Nah, itu 2. Ketiga, kenapa tangan harus dipenuhi lebih dulu? Tangan harus dipenuhi supaya menjadi berkat bagi orang lain. Ketiga, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tidak jadi berkat pasti jadi beban. Supaya jadi berkat bagi orang lain sehingga kita tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, saya gembala jangan jadi beban bagi jemaat. Pengerja jangan jadi beban bagi jemaat. Nah, itu kalau melayani tidak benar jadi beban bagi jemaat. Nah, itulah umpama harus jemput lalu ketiduran saya loh, sudah beban jemaat. Beban jemaat. Bagaimana mau ibadah tidak bisa mau ini. Nah, kita cuma minta maaf padahal dia sudah menjadi beban. Makanya harus hati-hati. Menjadi berkat. Semua harus menjadi berkat. Bagi sidang. Semoga kita bisa mengerti.
Nah, kalau kita berbuat dosa, kemarin ya pelajaran, dosa imam ditanggung oleh sidang jemaat. Kalau kita melayani dengan enjoy dalam dosa, ya tidak apa-apa dosa. Kasihan dia datang malah letih lesu beban berat. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, akan kutambahkan beban kepadamu. Nah, begitu. Ditambah beban, pulang tambah begini. Kalau gembalanya berbuat dosa, pemain musik, sangkur, enjoy dalam dosa semua. Tenang berbuat dosa, tidak apa-apa. Mau apa, mau dipecat, terserah. Mau. Ya. Tua-tuanya, pengerjanya, gembalanya semua. Wah, jemaat pulang tambah tunduk, tambah bungkuk. Tanggung jawab ini. Tanggung jawab. Semoga kita bisa mengerti. Jangan menjadi beban, menjadi berkat. Ya, beban terberat justru dosa. Nah, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Saya juga ditolong. Siapa? Jadi Om sudah sempurna. Wah, kalau sempurna ada di sini. Loh ya Om kan ada dosanya. Loh yang ngaku dong. Ngaku kalau ada dosa ngaku. Diampuni, jangan berbuat lagi. Begitu. Selesai. Siapa orang gak kilaf kadang-kadang, wah kamu, aduh salah, ya panggil dulu sebelum khotbah, minta ampun tadi ya, ampun ya Om, ya sudah selesai. Kalau gak minta ampun dulu saya gak bisa khotbah, minta ampun, selesaikan dulu, selesai sudah, baru kita bisa melayani Tuhan. Jangan sampai menjadi beban, tapi menjadi berkat bagi sidang. Nah pengalaman saya satu itu betul. Waktu jalan tol itu, saya terlambat, ayo sikat kiri. Sudah saya yang perintahkan, ayo sudah kiri. Kita terlambat, salahnya truk loh, salahkan orang sudah. Salahnya truk ini di tengah. Khotbah saya di gereja GPPS waktu itu. Macet, tidak bisa keluar suara saya. Tidak bisa ngomong apa gue, putus. Cuma di hati Tuhan ngomong. Tadi, soal itu soal kebenaran. Tadi kamu sudah salah memerintah. Jalan kiri, gak apa-apa sudah. Padahal salah. Perbaiki dulu, minta ampun. Keluar suara, minta ampun jemaat. Bukan jemaat kami, jemaat GPPS. Minta ampun. Saya tadi salah. Nah setelah itu lancar lagi keluar. Untung. Kalau lancar terus tapi salah, pulang bungkuk. Padahal sudah ini pengajaran, ayo diundang pengajaran, kami butuh. Tapi pulang. Tiarap. Betapa menipunya kita. Betapa menipunya. Pengajaran. Tapi tiarap. Menipu. Ayo sungguh-sungguh. Saya didoakan juga. Sungguh-sungguh. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo Tuhan tolong kita. Keempat. Supaya dapat diangkat tangan, bisa diangkat untuk menyembah Tuhan. Nah ini puncak ibadah pelayanan. Supaya tangan bisa diangkat untuk menyembah kepada Tuhan. Tangan diangkat untuk menyembah kepada Tuhan. Ini sama dengan puncak ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tangan diangkat untuk menyembah kepada Tuhan. Sama dengan puncak ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, sampai di situ. Melayani Tuhan itu sampai puncak menyembah Tuhan. Itu puncak menyembah. Ya. Syaratnya kalau mau menyembah 1 Timotius 2 ayat 8. Ini perjanjian baru. Perjanjian lama Mazmur 24 3 sampai 6. 1 Timotius 2 8, Mazmur 24 3 sampai 6. Yuk. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Orang laki-laki ini doa yang kuat, sampai di hadapan Tuhan, kuat. Bukan cuma laki-laki ya, tapi kuat, doa yang kuat. Nah, menadahkan tangan yang suci, mengangkat tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Di sini cuma tangan. Tanpa marah, tanpa perselisihan, hati suci. Mulut juga suci. Nah, coba digenapi di Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, orang yang bersih tangannya, perbuatan.
murni hatinya suci, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Mulutnya juga suci. Mulutnya juga suci. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6 terjemahan lama. Terjemahan lama. Ayat 6 terjemahan lama. Bahwa inilah bangsa orang yang bertanya akan Tuhan, yang mencari hadirat-Mu. Yaitulah Yakub. Nah, contohnya Yakub pernah bergumul. Nah, ini menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Yaitu Yakub contoh. Nah, tadi ayo kembali ke syarat. Jadi syarat harus dengan tangan suci, perbuatan suci, ya, hati yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Kemudian mulut yang suci, tanpa dusta. Nah, ini syarat menyembah Tuhan, mengangkat dua tangan kepada Tuhan menyembah. Syaratnya harus dengan tangan suci sama dengan perbuatan suci. Harus dengan hati suci sama dengan tanpa marah, tanpa perselisihan. Harus dengan mulut suci, tanpa dusta. Sebagai contoh adalah Yakub. Pergumulan Yakub. Ini terakhir. Bisa ya? Nah, tangan suci, perbuatan suci. Hati suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Mulut suci, tanpa dusta. Contohnya Yakub. Kejadian 32. 24 sampai 28. Terakhir. Kejadian ini pergumulan Yakub. Ya, pergumulan Yakub. Kejadian 32 ayat 24 dan ayat 28. Ini Yakub menghadapi Esau. Dia ketakutan. Bagaimana keluargaku nanti, bagaimana ini anak-anakku, ya, bagaimana istri-istriku, bagaimana ini semua. Nah, ini Yakub bergumul. Ya, bergumul. Nah, ini dalam pergumulan ini, ya, kalau dengan hati suci, tangan suci, mulut suci, kita serahkan pada Tuhan. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, inilah. Jadi Yakub bergumul bersama Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan yang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk Yakub, untuk kita sekarang. Saya ulangi, Yakub bergumul bersama Tuhan, artinya menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Tuhan bergumul untuk kita. Untuk Yakub, untuk kita semuanya. Ya, bergumul menghadapi, ya, Tuhan bergumul, kita bergumul bersama Tuhan, Tuhan bergumul untuk kita. Menghadapi apa? Pertama, ketakutan. Menghadapi pergumulan Yakub ini menghadapi ketakutan. Takut lawan Esau, matilah nanti. Istriku mati, anakku mati, aku mati. Jangan. Takut, ketakutan. Nah, kekhawatiran, stres, kegagalan, dan lain-lain. Ini bergumul. Hati-hati loh, orang takut tuh nekat. Kalau takut nekat. Betul ya? Kalau takut tuh nekat yang salah. Nah, nekat yang salah. Ya, sebagai contoh kemarin itu, dia ketakutan sekali, stres. Aku menghadapi kehamilan stres karena tidak di luar dugaannya sudah jauh semua. Mungkin ini suaminya sudah umur 50 lebih, 53 seperti saya 54, sudah masa-masa pensiun. Wah, bagaimana ini? Ketakutan. Makanya akhirnya ke dokter aja, tolonglah aku, tolonglah. Nah, kalau ketakutan biasanya melawan Tuhan. Karena stres, ketakutan. Takut mati, takut ini, takut melawan Tuhan. Ini takut mati. Yakub, istrinya mati, anaknya mati, apa aku yang mati, bagaimana? Untunglah dia datang pada Tuhan. Amin. Nah, ini resep bagi Lempinel, bagi sidang jemaat, bagi saya. Ayo dalam ketakutan datang pada Tuhan. Dulu saya ketakutan supaya tahu Lempinel yang baru. Ya, Om mau melanjutkan Lempinel, tidak tidur 3 hari. Ketakutan. Karena ditolak oleh Jawa Timur, Bimas Kristen. Dimarahi. Kenapa mendirikan sendiri? Bukan mendirikan Pak, melanjutkan. Tidak usah. Gabung sana, Surabaya, gabung Malang, gabung. Lain Pak kami.
Saya Lempinel Pak, lain. Bukan sekolah tinggi Pak, lain. Gak bisa. Wah, gak tidur saya 3 hari. Karena mengandalkan orang. Ada hamba Tuhan yang, mau izin sekolah baru aku ngurus. Ayo, yuk nanti ketemuan ya. Begitu. Karena mengandalkan orang. Akhirnya pulang saya stres. Akhirnya istri saya, gak bisa tidur. Sedikit, takut sudah. Mamanya Markus masih kecil ya, 2004, masih umur 7. 2003. Ya 2003 kan, izinnya baru buka 2004. Nah itu 2004 ya, 2004. 7 tahun Markus. Jadi tunggui di kaki saya semua, istri anak. Coba kalau orang takut stres, baru Pak, kasihan kecil-kecil. Sudah beban berat. Nah itulah gambaran orang mengandalkan orang lain. Takut dengan sesuatu sampai lupa Tuhan. Itu gambar. Sampai lupa Tuhan. Sudah mau melawan Tuhan terus. Mengandalkan yang lain. Tapi Yakub bersyukur. Menghadapi ketakutan, khawatir, stres, gagal. Dia datang pada Tuhan. Istri saya bilang, sudahlah, berdoalah pada Tuhan. Ayo kita hadapi sendiri. Tidak usah orang. Ya, ini gunanya istri bukan memerintah suami. Bukan mengajar suami. Memberi kekuatan. Mengingatkan. Kalau kita bergantung orang, wah gawat. Ayo datang pada Tuhan. Kita berdoa. Ya besok antar aku ya. Besok antar. Langsung. Bukan cuma disetujui. Malah kepala bimasnya ikut. Saya mau ikut Pak ke Toraja. Kami mau kunjungan ke Toraja. Waktu saya ikut. Saya daftar. Saya bayar sendiri. Saya ikut. Karena saya bersaksi. Bersaksi. Bukan mengandalkan orang. Bersaksi mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman. Amin. Bersaksi. Saya ikut. Boleh semua. Beres semua. Sampai hari ini. Makanya sungguh-sungguh Lempinel ya. Saya sudah, om saya bilang gawat kamu ini sudah. Di level gawat saya itu sudah. Tidak bisa tidur sama sekali. Ya, ayo. Ini ketakutan apa sekarang? Duduklah di bawah kaki Tuhan. Serahkan semuanya. Ini rumus. Rumus tidak bisa lain lagi. Lagi menghadapi masalah nikah dan buah nikah. Istriku gimana? Anakku gimana? Mati semua. Bagaimana? Nanti ketemu Esau dibunuh semua. Ngamuk Esau. Menghadapi nikah, buah nikah. Ayo bagaimana buah nikah kita? Sudahlah datang kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan melawan Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Datang pada Tuhan. Bergumul bersama Tuhan. Kemudian Yakub juga bergumul untuk mendapatkan nama baru. Ayat yang ke-28 tadi. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saja menang, betul-betul menang. Dia menyerah kepada Tuhan. Menang. Bergumul untuk mendapat nama baru. Mengalami pembaharuan hidup siang ini. Ini yang penting. Bergumul untuk mengalami pembaharuan. Jangan melawan, malah tidak taat. Jangan. Bergumul untuk mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Yaitu Yakub penipu, dusta, menjadi Israel pemenang. Menjadi Israel pemenang. Penipu jadi pemenang. Tidak boleh ada dusta lagi. Itu nama baru. Hidup baru. Nama baru, hidup baru. Tidak boleh ada dusta. Tidak boleh ada dusta. Tidak boleh ada disembunyikan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, ini pengerja Lempinel. Om mau telepon orang tua. Ya sana. Nah, memang telepon orang tua. Tapi setelah itu telepon yang si A, si B lain. Itu enggak benar, sembunyi-sembunyi. Cuma dibuat tebeng orang tua. Padahal orang tua enggak penting. Jangan Pak baik ya sudah ya. Habis pulsaku. Nah, si B ini yang halo. Nah, ini yang dusta itu sembunyi-sembunyi itu. Sembunyi-sembunyi. Kami juga dulu. Pak mau beli sepatu ke kota 14 kilo.
Beli sepatu, tapi cepat beli sepatunya. Setelah itu ke biliar. Nah, ini yang enggak ngomong. Ya, tapi betul beli sepatu, tapi ke biliar. Enggak ngomong, cuma sepatunya aja. Pak, beli sepatu. Tapi biliarnya di hati biliar. Sembunyi di hati. Dusta loh itu. Dusta. Dusta. Kalau ayah saya mengajarkan, loh, tapi berdebat saya. Loh, kalau umpama apa? Ya, beli sepatu. Kalau ayah saya mengajarkan, kalau beli sepatu izin, biar ada apa di situ, ada les, ada ini, pulang dulu, karena tidak ada telepon dulu. Pulang dulu, izin lagi, ada les. Wah, bisa. Kalau ada orang semaput mau mati, nah itu namanya berdebat. Betul ya? No, kalau saya menghadapi orang sudah, masa pulang dulu Pak, izin mau nolong orang. Nah, berdebat namanya itu. Itu berdebat namanya. Hatinya tidak baik. Itu namanya. Ya, sungguh-sungguh. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan ada dusta. Jangan ada. Itu nama baru. Sampai kapan bergumulnya? Tadi ayat 24, sampai fajar menyingsing. Kalau sudah tidak ada dusta, kita ditolong oleh Tuhan. Amin. Sudah jujur, rumah doa tadi ditolong. Tapi bukan hanya bergumul untuk ditolong. Bergumul sampai fajar menyingsing. Sampai Yesus datang kembali kedua kali. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Sempurna untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan yang permai. Bisa? Nah, inilah pergumulan. Yuk siang ini. Biar bergumul dengan Tuhan. Serahkan. Allah yang memperdulikan. Allah yang memperhatikan. Allah yang bergumul juga untuk kita. Amin. Nah, masa depan apa semua. Nah, dulu saya sudah kesaksian tadi. Setelah Lempinel mau kemana. Saya juga tidak tahu. Ya, bergumullah dengan Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Saya cuma ikuti Tuhan. Datang di Lempinel untuk dididik. Sesudah itu mau kemana. Terserah Tuhan. Amin. Terserah Tuhan. Sidang jemaat juga. Menghadapi pergumulan apa saya tidak mampu, terserah Tuhan. Biar Tuhan yang memperhatikan, memperdulikan, dan Tuhan mengadakan mujizat. Asal jujur, tidak dusta, jujur apa adanya. Tuhan mengadakan mujizat di tengah kita. Tuhan memberkati. Yuk, kita gunakan waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Allah peduli. Nomor 1. Allah peduli. Haleluya. Puji Tuhan. Yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk. Banyak perkara, nomor 1, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri selama Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri selamat mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri selamat mengerti. Dengan lagi. Haleluya. Dengan tak akan pernah, dengan yakin tak akan pernah. Tak akan pernah. Sekali lagi. Ayo bergumul. Jangan kalah melawan ngantuk dan bergumul. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Bergumul demi nasib hidup kita. Demi pelayanan kita. Demi nikah rumah tangga kita. Demi segala-galanya masa depan kita dan semuanya pergumulan kita. Jangan kalah dengan ngantuk, capek dan lain-lain. Kita bergumul. Jangan kalah dengan dosa. Jangan kalah dengan daging dunia. Menang bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berikan pembaruan Tuhan, kemenangan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Penuhi tangan kami Tuhan. Penuhi kedua tangan kami. Itu bisa dipersembahkan kepada-Mu Tuhan. Sampai menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, kami menyembah. Haleluya, 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 kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 kami menyembah. Haleluya, 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 ya lawasa. Haleluya, Engkau memperhatikan kami, memperdulikan kami. Engkau bergumul untuk kami Tuhan. Haleluya, 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 kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, 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 kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, haleluya, 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 kami menyembah, kami tak mampu Tuhan. Haleluya, kami bergumul bersama-Mu Tuhan, sampai mendapat nama baru Tuhan. Haleluya, haleluya, terjadi pembaharuan Tuhan. Haleluya, 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 kami menyembah. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, Kau tahu setiap tetes air mata kami. Kami bergumul bersama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Yalawasa, 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 yalawasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bergumul sampai menang bersama-Mu Tuhan, sampai fajar menyingsing, sampai sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Kami menyembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bergumul bersamamu. Engkau perhatikan, pedulikan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Beri kemenangan kepada kami. Beri kesempurnaan Tuhan. Sampai fajar menyingsing kami kuat di dalam Engkau. Sampai sempurna melayani selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Melayani dengan berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Sampai fajar menyingsing Kau beri kemenangan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Banyak perkara. Kita bangkit berdiri yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan ukur
Sekali lagi, jika ada yang mau mengangkat tangan, menyerah seperti Yakub, serahkan semua pergumulan kepada Dia. Bisa melayani sampai garis akhir, sampai selamanya. Bisa melayani berkenan, bergumul bersama Dia sampai selesai, sampai menang, sampai sempurna. Tak akan pernah diulangi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, jamah kami itu, beri kemenangan kami, beri kekuatan melayani sampai selamanya, melayani berkenan Tuhan, berikan kemenangan dalam pergumulan. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Oh, yalawaka, yalawaka. Beri kemenangan. Oh, mujizat terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Syukur hanya kepadamu, terima kasih. Gembalakan kami semua di sini, W4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 BC Medan, juga Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, Engkau tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Digembalakan Tuhan, dibawa masuk dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, buka firman, buka jalan semua. Tidak ada yang terhalang apapun Tuhan. Urapi kami, curahkan berkat-Mu, curahkan. Oh Tuhan, firman-Mu Tuhan di tengah kami, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Tidak pernah padam Tuhan, sampai Engkau datang kembali, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Tolong semua mujizat terjadi Tuhan. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran mendadak, yang satu yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan, berikan masa depan yang indah Tuhan. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak keturunan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pergumulan kami dalam Tuhan. Hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu. Belas kasih-Mu berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan, mujizat terjadi. Utang piutang tolong. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, semua Engkau tolong. Oh Tuhan, tolong semua. Mencari pekerjaan, tolong. Sekolah, kuliah, menghadapi UTS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, kelulusan, dan lain-lain. Tolong semua, buka jalan, mujizat terjadi. Oh terima kasih. Penempatan dokter tolong. Juga Tuhan praktek dokter gigi dan lain semua. Engkau tolong kiranya.
buka firman, buka jalan semua. Engkau berkemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Anak Kaila juga, anak Rahel di rumah sakit, Jama juga segera keluar. Engkau tolong segera beribadah kepadamu. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, tolong kami, lawat kami semua. Naungi dengan sayap burung nasar, naungi dengan pelangi kemuliaan-Mu. Justru di tengah banyak kesulitan, pelangi kemuliaan-Mu semakin nyata bekerja Tuhan. Supaya firman pengajaran-Mu dimuliakan di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara yang sudah non-aktif, undur dan lain. Engkau jamah semua. Kaum muda, musik dan lain-lain semua Engkau jamah Tuhan. Oh, kami serahkan juga sekolah minggu dan lain-lain. Sangkur, grup kur semua tolong kiranya. Kami mohon kemurahan-Mu semua, aktifkan kembali ibadah melayani Tuhan sampai Engkau datang. Tambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua. Engkau tolong. GPP Pusat tolong satukan dalam pengajaran benar. Satu kesatuan kami semua. Oh, sampai Tuhan mencapai satu tubuh yang sempurna. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lempinel Kristus ajaib juga yang sudah lulus. Tolong kuatkan semua. Yang di sini tolong kuatkan semua. Kami dipakai dalam gerakan yang besar. Untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Kerinduan Natal bersama di Malang, Surabaya. Engkau tolong di BUMN Surabaya. Tolong juga semua kami serahkan dalam tangan. Buka firman, buka jalan semua. Terima kasih Tuhan. Kunjungan-kunjungan di Medan, di Poso juga, di Jakarta. Engkau tolong juga di Nias dan lain-lain. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga tahun-tahun mendatang tolong di Jayapura, di Nabire. Tuhan tolong juga kami serahkan di Pineng juga, di Kuala Lumpur, tolong semua Tuhan. Dan lain-lain semua kami serahkan. Buka firman, buka jalan semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Season 3 Engkau lebih menolong lagi. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan sebentar sore dengan setia kepadamu. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. 5/4 season yang ketiga. Tuhan memberkati.